Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 212. Lalu Alina bertanya dengan cemas, bagaimana caranya kau tinggal di perusahaan? Mengapa bisa merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini? Nara lalu berkata dengan marah. Reva tidak ada di rumah ini. Hiro dan Hana juga sudah pulang ke sini. Jadi untuk apa aku tinggal di rumah ini? Ma, jika berita ini sampai tersebar keluar, apakah kau tidak takut dengan gosip-gosip iseng mereka? Dan tiba-tiba Alina terdiam. Ucapan Nara ada benarnya juga. Dengan kedua putrinya yang tetap tinggal di sini dan Hiro yang kembali ke rumah ini, jika sampai orang lain mengetahuinya akan mencoreng muka keluarga mereka. Mereka masih berharap Nara akan menikah dengan keluarga kaya di kemudian hari. Jika masalah ini sampai membuat reputasi Nara menjadi jelek, lalu bagaimana dia akan menikah ke dalam keluarga kaya nantinya? Lalu Nara pergi dengan barang bawaannya. Hiro ingin menangis tetapi tidak dapat meneteskan air mata. Sekarang dia tidak bisa menghindar lagi meskipun dia sangat ingin. Dan pada saat ini Axel telah selesai makan dan melemparkan mangkuk itu kepadanya sembari berkata, Hiro, mangkuknya dicuci ya. Dan juga, jangan lupa untuk menyiapkan makan siang. Di dalam kulkas hanya tersisa setengah ekor ayam. Kau pergilah ke supermarket untuk membeli ikan, udang dan yang lainnya. Kita akan makan siang jam 12 teng. Jadi ingat untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu kemudian Axel menyilangkan tangannya ke belakang punggung dan keluar dari sana. Alina juga ikut berkomentar. Hiro, baju yang ada di kamar mandi juga nanti sekalian dicuci. Mantel aku itu tidak bisa dicuci dengan mesin. Harus dicuci dengan tangan. Dan juga, ada 3 pakaian berwarna putih yang tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi cukup kau gantung saja di tempat yang berventilasi. Oh ya, jangan lupa untuk membuang sampahnya juga ya. Lalu sepasang orang tua itu pergi dan meninggalkan Hiro dan Hana yang saling menatap. Dan sekarang mereka baru menyadari bahwa mereka telah salah membuat keputusan untuk pulang dan tinggal di sini. Tetapi, untuk saat ini mereka juga tidak mungkin untuk menyesalinya lagi. Di sisi lain, Reva tidak pergi ke rumah Nyonya Meng. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Nara juga pergi ke perusahaan dengan barang bawaannya. Dan untuk beberapa hari ke depan, dia akan tinggal di perusahaan untuk sementara. Di belakang kantornya ada kamar tidur yang besar. Dulu saat Nara lembur dia akan tinggal di perusahaan. Nara berencana untuk membeli sebuah rumah baru setelah dividen perusahaan diterima dalam 2 bulan ini, jadi dia dan Reva dapat tinggal bersama di rumah itu. Rumah impian Nara sebenarnya adalah rumah di Lavender Garden. Dia masih mempertimbangkan apakah akan mencari Tiger dan membicarakan masalah rumah ini dengannya. Dia berencana untuk menyewa salah satu rumahnya dulu sehingga dia dan Reva akan tinggal di sana untuk sementara. Nanti ketika dia sudah mendapatkan untung yang lebih banyak di kemudian hari dia baru akan membeli rumah yang dia sukai. Dengan begitu dia sudah merasa puas dengan tercapainya impiannya. Reva baru saja berencana untuk mencari teratai salju yang berumur 1000 tahun dalam beberapa hari ini lalu dia akan membangunkan adiknya. Reina kemudian membawa Nara untuk tinggal bersamanya di Dragon Lake. Begitu Reva kembali ke ruang UGD dan baru saja duduk, tidak lama kemudian seorang perawat datang dengan setumpuk laporan laboratorium. Direktur Lee, ini adalah laporan lab dari orang yang waktu itu terluka karena kecelakaan mobil. Reva tahu bahwa orang yang terluka karena kecelakaan mobil yang dimaksud itu adalah Anya dan putrinya. Reva melihat sekilas laporan itu dan melihat masalah yang mengejutkannya. Laporan laboratorium itu menunjukkan bahwa golongan darah Anya sama sekali tidak cocok dengan putrinya.
Jika dalam situasi yang berbeda, Reva tidak akan terkejut. Golongan darah anak yang tidak mengikuti ibunya biasanya mengikuti golongan darah bapaknya. Tetapi darah Anya ini agak rumit. Dalam darahnya mengandung zat khusus yang disebut proton. Jenis darah semacam ini tidak memiliki konsep apapun dalam pengobatan modern zaman sekarang. Tetapi karena Reva telah menerima ilmu warisan dari leluhurnya itu sehingga penjelasan mengenai darah murni ini ada dijelaskan di dalam ilmu itu. Anya memiliki aroma yang aneh di tubuhnya. Wajahnya yang cantik dengan kulitnya yang begitu putih hampir terlihat transparan seperti lemak yang kental, tidak seperti kulit manusia pada umumnya. Meskipun kulit Nara juga sudah sangat bagus tapi jika dibandingkan dengan Anya masih berbeda jauh. Dan ini adalah karena darah murni yang dimiliki Anya. Darah murni seperti ini hanya dapat muncul dalam darah seorang wanita. Ia dapat memperbaiki sel kulit wanita dan memperlambat penuaan. Dan yang paling penting adalah bahwa wanita yang memiliki darah murni seperti ini pasti akan memiliki aroma yang khas. Pada zaman dahulu ada seorang selir bernama Selir Kimi juga memiliki darah murni seperti ini, jadi di tubuhnya tercium aroma yang aneh. Seorang wanita yang memiliki darah murni seperti ini belum tentu akan melahirkan anak yang juga memiliki darah murni seperti ini. Namun, bisa dipastikan golongan darah anak ini pasti akan mengikuti golongan darah wanita ini. Dan sekarang Anya dan putrinya malah memiliki golongan darah yang berbeda. Ini pasti ada penyebabnya. Setelah berpikir sejenak, kemudian Reva memutuskan untuk mencari Anya dan memberitahukannya mengenai hal itu. Bab 213. PT Smith, kantor Anya. Anya hari ini mengenakan pakaian profesional yang terlihat elegan dengan rambut panjangnya yang diikat ke belakang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dia membawa aroma aneh di tubuhnya sehingga tercium di seluruh kantor. Setelah apa yang terjadi tadi malam, akhirnya Anya dapat melihat kekuasaan Reva untuk yang pertama kalinya. Dulu dia merasa bahwa latar belakang Reva yang hanya dari keluarga Su itu bukanlah seorang pria terpandang. Tetapi sekarang dia baru sadar bahwa dia terlalu naif. Saat melihat Reva lagi, Anya juga merasakan emosionalnya sedikit bergejolak. Meskipun tadi malam masalah yang ditimbulkan membuat situasinya tidak terlalu menyenangkan, tetapi dia tetap dipuji oleh 10 keluarga terpandang itu. Tidak karena hal lain, tetapi hanya karena Austin dan Brad saja yang telah menghadiri resepsi itu secara langsung sehingga telah meningkatkan nilai dari resepsi genting tersebut. Di kemudian hari, 10 keluarga terpandang ini pasti akan dapat menarik lebih banyak petinggi ke resepsi genting ini. Sedangkan Gerald dan yang lainnya, mereka semua langsung dijemput pulang oleh kepala keluarga mereka masing-masing. Tentu saja, setelah tiba di rumah mereka semua juga tidak bisa menghindari hukuman yang telah disiapkan oleh keluarganya. Dan di antara mereka, hukuman yang terberat adalah Dylan dan Shiro. Kedua orang ini langsung dibatalkan sebagai ahli waris utama. Dylan bahkan dikeluarkan dari perusahaan. Sebelumnya dia adalah CEO perusahaan itu tetapi sekarang posisinya telah dicabut. Lalu keluarganya dengan cepat menempatkan adik laki-laki Dylan sebagai CEO dan menjadikannya sebagai penanggung jawab utama perusahaan. Status kedua orang ini juga dengan cepat tersebar ke seluruh kota. Mereka yang dulunya begitu bermartabat dan tak tersentuh di kota Carson sekarang levelnya langsung jatuh drastis seperti dijatuhkan begitu saja dari tempat yang begitu tinggi. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mereka pedulikan sekarang mereka semua dengan berani berteriak dan minum-minum di depan mereka. Mereka berdua sekarang baru menyesali perbuatannya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Reva akan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Andai saja mereka berdua tahu lebih awal bisa dipastikan tak ada satupun dari mereka yang berani menyinggung Reva.
Tuan Lee, sikap Anda benar-benar terlalu sederhana. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Tuan Austin dan Direktur Brett akan pergi ke resepsi genting itu demi Anda. Resepsi genting kali ini bisa dikatakan adalah resepsi genting terbaik dengan nilai tertinggi sejak diselenggarakannya resepsi genting ini pada pertama kalinya. Ujar Anya sambil tersenyum. Reva. Direktur Anya, aku sengaja datang mencarimu karena ada sesuatu hal yang ingin aku katakan kepadamu. Melihat ekspresi Reva yang serius, Anya juga ikut duduk dengan tegak. Tuan Lee, silahkan. Reva tampak ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan suara rendah, Direktur Anya, apakah kau pernah melakukan tes DNA pada putrimu? Raut wajah Anya langsung tampak sedikit berubah dan berkata, mengapa tiba-tiba Tuan Lee menanyakan ini? Lalu Reva dengan serius berkata, karena aku curiga, putrimu itu mungkin bukan putri kandungmu. Kulit wajah Anya langsung berubah dan dia menatap Reva dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah dia telah melihat hal yang begitu luar biasa. Reva yang melihat ekspresi wajah Anya juga tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Anya tidak terkejut tetapi tertegun. Jangan-jangan Anya sudah mengetahui tentang hal ini. Setelah keheningan yang ada di antara mereka selama beberapa saat lalu Anya berkata sambil berbisik, Tuan Lee, bagaimana kau bisa tahu? Reva. Kalian waktu itu terluka sehingga di rumah sakit memiliki lembar tes dari kalian berdua. Anya. Tetapi, itu kan hanya lembar tes golongan darah dari aku dan putriku, bukan ayahnya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa putri aku itu bukan putri kandungku sendiri? Reva meliriknya dan berkata, Direktur Anya, aku kesini hanya untuk mengingatkanmu saja. Jika ada ucapanku yang telah menyinggungmu, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Dan aku juga tidak akan memberitahu siapapun. Lalu Anya dengan cepat berkata, Tuan Lee, aku tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, Anya tampak ragu-ragu. Dan akhirnya sambil menggertakkan giginya dia berkata, sebenarnya, ucapanmu itu benar semua. Chelsea bukan putri kandungku. Reva pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Ternyata Anya benar-benar mengetahui hal ini. Tetapi apa yang telah terjadi di sini? Demi seorang anak yang bukan miliknya, Anya telah mengalami begitu banyak penghinaan dan ejekan. Sebenarnya apa yang sedang dia coba lakukan? Lalu Anya menghela nafas dan lalu menceritakan tentang asal-usul Chelsea. Bab 214. Ternyata Chelsea ini adalah anak dari sahabat Anya. Pada mulanya, keluarga Smith ingin menjodohkan Anya dengan sebuah keluarga terpandang di ibu kota. Lalu berharap dengan pernikahan mereka itu dapat meningkatkan status dan kekuatan keluarga Smith. Tetapi ternyata pria yang ingin dijodohkan dengannya itu adalah seorang playboy ibu kota. Pria ini terkenal dengan kebejatannya di ibu kota sehingga Anya tidak mau menuruti perjodohan tersebut. Saat si playboy ibu kota ini mendengar bahwa Anya adalah seorang gadis yang cantik, lalu dia segera pergi ke kota Carson untuk bertemu dengan Anya. Malam itu, mereka bekerja sama dengan salah satu tante Anya untuk membayarkan obat kepada Anya agar dapat menaklukkan Anya. Anya yang hampir saja kehilangan kesuciannya segera menelepon temannya di saat yang paling kritis. Lalu sahabatnya ini dengan cepat datang untuk menyelamatkannya dan secara tidak sengaja telah menikam pria ini dengan pisau. Dan saat situasi ini semakin memburuk, sahabat Anya ini mau tak mau harus melarikan diri ke tempat lain. Demi untuk menghindari masalah ini akhirnya keluarga Smith memberi Anya dua pilihan. Pertama adalah menikah dengan pria itu atau yang kedua adalah keluarga Smith akan memutuskan seluruh hubungan dengannya jadi hidup matinya sudah bukan urusan mereka lagi. Dan akhirnya Anya memutuskan hubungan dengan keluarga Smith karena alasan ini.
Dia juga telah merantau di luar selama beberapa tahun dan setelah itu sahabat Anya juga telah menikah dan melahirkan seorang anak yaitu Chelsea. Namun beberapa tahun yang lalu, si pria playboy itu ternyata dapat menemukan mereka. Keluarga sahabatnya itu kemudian disiksa sampai mati dan satu-satunya orang yang masih hidup dan hampir saja hilang nyawanya dalam keluarga itu adalah Chelsea. Lalu sahabatnya ini mengirimi SMS terakhir kepada Anya dan memintanya untuk merawat dan menjaga Chelsea. Anya menemukan Chelsea lalu dia juga telah mengubur keluarga sahabatnya itu dengan baik. Demi untuk bertahan hidup akhirnya Anya harus kembali ke kota Carson dengan membawa aib. Setelah mengatakan bahwa Chelsea adalah anaknya sendiri akhirnya si playboy itu tidak lagi tertarik pada Anya saat melihat Anya telah melahirkan seorang anak. Selain itu, pada saat itu Tuan Meng masih hidup. Jadi dia yang membantu Anya dengan menggunakan beberapa koneksinya, dan pada akhirnya masalah itu pun selesai begitu saja. Dengan bantuan Tuan Meng, Anya dapat mendirikan PT Smith yang akhirnya dapat tumbuh dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemudian ketika keluarga Smith melihat bahwa PT Smith yang semakin kuat akhirnya mereka datang untuk mengakui Anya kembali dan selanjutnya masalah berkembang sampai seperti sekarang ini. Setelah mendengar ceritanya, mau tak mau Reva pun terkejut. Dia tidak menyangka ternyata ada begitu banyak rahasia di balik kejadian ini. Ternyata di balik kesuksesan Anya tersembunyi sebuah masa lalu yang begitu menyakitkan. Dan keluarga Smith adalah keluarga pertama di kota Carson yang sebenarnya sangat terkenal dengan reputasinya. Lalu Reva berkata, "Direktur Anya, sebenarnya kau tidak perlu menceritakan semua ini kepadaku. Aku pasti akan tutup mulut tentang Chelsea dan tidak akan memberitahu kepada siapapun." Anya hanya menghela nafas dan berkata, "Tuan Li, aku benar-benar percaya kepadamu. Sebenarnya aku memiliki alasan penting lainnya dengan menceritakan hal ini kepadamu." "Reva, apa alasannya?" Anya lalu berkata dengan suara lirih, "Tuan Li, kau telah bertemu dengan Chelsea. Menurutmu bagaimana kesehatannya?" Reva memikirkannya dengan seksama dan berkata, "Penyakit jantung bawaan bukanlah penyakit yang serius. Aku dapat membantumu untuk mengobatinya." Anya lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Li, situasi Chelsea tidak sesederhana itu." "Oh." Reva langsung terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia bisa salah? Anya lalu berkata, "Aku akan memanggilnya. Bagaimana kalau kau melihatnya dengan lebih cermat?" Reva mengangguk. Tidak lama kemudian, sekretaris Anya datang bersama Chelsea. Kesehatan anak itu sudah pulih kembali. Tetapi dia berjalan dengan perlahan dan tidak berani berolahraga dengan berat. Saat melihat Chelsea lagi, alis Reva berkerut. Keadaan anak ini agak mirip dengan anak Herman tetapi matanya benar-benar tampak tidak bersemangat seperti tidak ada energi. Dia tampak pucat dan memiliki aroma yang aneh. Bukan aroma parfum tetapi aroma khas obat China. Sangat aneh sekali. Tiba-tiba Reva menyadari bahwa dia memang telah melakukan kesalahan. Malam itu dia benar-benar telah dibuat sangat kesal oleh Nadine sehingga suasana hatinya begitu kacau. Selain itu pada malam itu langit juga sangat gelap jadi dia tidak terlalu fokus kepada situasi Chelsea. Sehingga dia juga tidak melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah Reva melihatnya kembali dia baru sadar bahwa situasi Chelsea sangat serius. Anya bermain dengan Chelsea sebentar kemudian meminta sekretaris membawanya keluar. "Tuan Li, bagaimana menurutmu?" Reva mengerutkan keningnya dan menatap Anya untuk beberapa saat lalu berkata, "Direktur Anya, seharusnya anak ini bukanlah manusia hidup." Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.